Ruang Dewa Beladiri, bab 1236 sampai dengan 1240. Bab 1236 Puncak Surga Keempat. Setelah kematian Yesao, seluruh kekayaannya jatuh ke tangan Yesiwen. Dibandingkan dengan Haisi Bagui, Yesao benar-benar kaya raya, memiliki 10 miliar kristal spiritual yang mencengangkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia baru-baru ini telah melakukan beberapa perampokan besar. Sekarang mereka semua telah jatuh ke tangan Yesiwen. Daging dan darahnya sepenuhnya tersapu oleh cermin asal surgawi, menjadi nutrisi bagi kemajuan cermin asal surgawi. Setelah Yesao dan Haisi Bagui pergi, Yesiwen akhirnya memiliki kesempatan dan langsung menerjang kepala pelayan tua itu. Sialan, pelayan tua itu ditahan oleh Ye Qianhe dan sama sekali tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, ketika dia melihat Yesiwen bergegas mendekat, dia langsung meraung, dan kulit perunggunya menjadi semakin gelap. Dia mengayunkan tinjunya langsung ke arah Yesiwen, energi tinju berwarna perunggu yang mengerikan itu mendistorsi langit dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Yesiwen tidak menghindar atau mengelak, melainkan melayangkan pukulan yang kuat. Dengan bunyi dentingan keras seperti logam yang beradu dengan logam, kedua lengan perunggu pengurus tua itu hancur sedikit demi sedikit, persis seperti artefak perunggu yang pecah di tempatnya. Ah! Pelayan tua itu berteriak dan buru-buru mundur, tetapi dia tak mampu menandingi kecepatan Yesiwen. Yesiwen hanya mengambil satu langkah dan tiba tepat di depan pelayan tua itu, lalu melayangkan pukulan kuat di sana. Bang! Pelayan tua itu dipukuli hingga tewas tanpa kesempatan untuk melawan. Setelah menelan 3 kristal spiritual, tingkat kultivasi Yesiwen meningkat lagi dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia belum mencapai puncak tingkat keempat alam aspek Dharma, itu sudah di luar kemampuannya untuk bertahan. Kekayaan kepala pelayan tua itu juga jatuh ke tangan Yesiwen, tetapi jumlahnya lebih sedikit, sekitar 200 juta kristal spiritual, yang masih cukup banyak bagi Yesiwen saat ini. Tanpa ketiga pemimpin ini, orang-orang yang tersisa tidak mampu melawan anggota keluarga Ye. Dalam waktu singkat, hampir semuanya dibantai. Yesiwen tidak terus menjarah kekayaan mereka, tetapi membagikannya kepada anggota keluarga Ye lainnya, yang karenanya menjadi sangat kaya. Mereka semua sangat gembira. Mereka mengira kali ini mereka akan celaka, tetapi siapa sangka bahwa mereka tidak hanya lolos dari bencana, tetapi juga akan mendapatkan kekayaan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Yesiwen, masing-masing dari mereka menerima puluhan juta kristal spiritual, yang jelas merupakan rezeki nomplok. Yesiwen, kami harus berterima kasih banyak padamu kali ini. Jika bukan karenamu, kami mungkin sudah musnah. Ye Qianhe melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat, ekspresinya tulus. Jika bukan karena Yesiwen, mereka mungkin sudah lama musnah. Ini bukan apa-apa, hanya sebuah bantuan kecil. Kita semua anggota keluarga Ye, jadi ini benar-benar bukan apa-apa, kata Yesiwen sambil tersenyum. Dia bersedia berteman dengan pria baik seperti Ye Qianhe. Haha, bagus sekali. Jika keluarga Ye memiliki lebih banyak orang sepertimu yang memahami gambaran besar, keluarga Ye kita pasti akan semakin makmur. Ye Qianhe tertawa terbahak-bahak. Ayo kita kembali. Aku akan melaporkan prestasimu kepada atasan. Kali ini, kau berhasil menyingkirkan 3 momok besar sekaligus. Kau pasti akan menerima hadiah besar dari atasan. Yesiwen mengangguk, menunjukkan tidak berniat untuk tinggal lebih lama. Ketika keluarga Ye kembali ke kota, pemandangan kepala para pemberontak sangat mengejutkan para penjahat di dalam kota. Anggota keluarga Ye sama kejamnya. Meskipun orang-orang di kota saat ini cukup patuh, mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan orang-orang ini, hanya berbeda karena satu pihak bertindak sementara pihak lain tidak. Jika diberi kesempatan, mereka akan menjadi tidak berbeda dengan Yesao dan kelompoknya. Menurut Ye Qianhe, orang-orang ini sama sekali tidak mungkin diajari. Tidak peduli apakah Anda memperlakukan mereka dengan baik atau tidak, mereka tidak akan pernah berterima kasih jika Anda memperlakukan mereka dengan baik. Orang-orang ini hanyalah sekelompok penjahat. Awalnya, orang-orang ini mungkin memiliki gagasan lain setelah melihat keluarga Ye melakukan mobilisasi besar-besaran, tetapi sekarang gagasan-gagasan itu telah lenyap. Para pengkhianat terkenal itu semuanya telah mati di tangan mereka, dan apapun alasannya, itu sudah cukup untuk membuat mereka jera. Hanya dalam 10 hari, Yesiwen telah menghabiskan sebagian besar kristal spiritual yang diperolehnya dari Yesao, Haisi Bagui, dan kepala pelayan tua.
Ye Xiwen tidak menikmati energi spiritual tersebut, tetapi memilih untuk menyerapnya secara langsung. Meskipun ia membuang banyak kristal spiritual, semuanya sepadan baginya. Orang biasa punya cukup waktu untuk berlatih secara perlahan, tetapi dia tidak, dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih. Dalam 10 hari ini, meskipun Ye Xiwen belum mencapai puncak tingkat keempat alam aspek Dharma, dia sebenarnya sudah sangat dekat. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia mungkin bahkan tidak membutuhkan waktu sebulan untuk langsung melangkah ke puncak tingkat keempat alam aspek Dharma. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai di luar. Ini bukan hanya soal energi spiritual, ini juga karena lingkungan khusus penjara penegakan hukum. Ye Xiwen harus mengerahkan banyak energi mental untuk melawan energi kebencian ini hampir setiap saat, dan kultivasinya juga terus-menerus dalam keadaan hiruk-pikuk, tanpa berani menunda bahkan untuk sesaat pun. Terlebih lagi, dengan kultivasi dan pengisian esensi sejati yang konstan, tingkat kultivasi Ye Xiwen meningkat hampir setiap saat. Belum lagi kebiasaan boros Ye Xiwen yang menghabiskan banyak kristal spiritual untuk bimbingan, bahkan kultivasi normalnya pun jauh lebih baik daripada di luar. Tentu saja, semua ini bergantung pada ketersediaan kristal roh yang cukup. Tanpa kristal roh yang cukup, semua ini hanyalah omong kosong. Itulah mengapa tempat ini menjadi neraka bagi para penjahat, tetapi surga bagi anak-anak keluarga Ye. Bagi anggota keluarga Ye yang memiliki sejumlah besar kristal spiritual, ini memang merupakan tempat kultivasi yang sangat penting. Kultivasi yang sama jauh lebih sulit di bawah tekanan lingkungan ekstrim ini, tetapi efek yang sama juga 10 kali lipat dibandingkan dengan dunia luar. Meskipun begitu, mereka hanya bisa tinggal di penjara penegakan hukum ini untuk waktu yang singkat. Mereka tidak berani tinggal di sini terlalu lama, karena jika mereka tinggal terlalu lama, mereka akan tamat. Mereka akan dirasuki oleh roh-roh pendendam ini dan menjadi ganas, bahkan kejam, dan bahkan mungkin menjadi gila. Karena Ye Xiwen toh tidak memiliki pijakan di penjara surgawi penegakan hukum, dia langsung menggunakan kota yang dijaga oleh Ye Qianhe sebagai basisnya. Setiap kali kehabisan kristal spiritual, dia akan mulai berburu kemana-mana. Di dalam penjara surgawi penegakan hukum, terdapat juga banyak orang yang memburu anggota keluarga Ye untuk mendapatkan pasokan kristal roh yang stabil. Jumlah mereka cukup banyak dan mereka tersebar di seluruh penjara surgawi penegakan hukum. Sekarang semua orang ini telah menjadi mangsa Ye Xiwen. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, kekuatan mereka jauh dari cukup dan tidak dapat dibandingkan dengannya. Sekarang orang-orang ini telah menjadi mangsa. Setiap kali Ye Xiwen kekurangan kristal spiritual, dia akan pergi berburu. Namun, hanya sedikit dari mereka yang memiliki kristal spiritual sebanyak Ye Shao. Sebagian besar dari mereka memiliki puluhan juta kristal spiritual, yang sudah sangat banyak. Karena penjara surgawi penegakan hukum itu sendiri tidak menghasilkan banyak energi spiritual, dan bahkan jika menghasilkan, hanya berupa beberapa batu spiritual, kristal spiritual ini hampir semuanya dibawa oleh anggota keluarga Ye dari luar. Namun, meskipun demikian, bagi anggota keluarga Ye biasa, total aset mereka mungkin hanya puluhan juta atau ratusan juta. Bahkan jika mereka pandai berburu, setelah mempertimbangkan konsumsi mereka sendiri, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak. Namun, bagi orang biasa, puluhan juta batu spiritual akan menjadi kekayaan yang besar, cukup bagi mereka untuk berkultivasi dalam waktu lama, tetapi bagi Ye Xiwen, itu sama sekali tidak cukup. Untungnya, Ye Xiwen sangat efisien dalam berburu, jadi meskipun jumlahnya tidak banyak, itu sudah cukup. Selain itu, setiap kali Ye Xiwen pergi memburu orang-orang ini, dia akan membawa serta anggota keluarga Ye dari kota, yang juga mendapat banyak manfaat dan mengalami kemajuan pesat dalam kultivasi mereka. Hanya dalam 1 bulan, mereka semua telah membuat kemajuan besar, dengan banyak yang langsung naik ke tingkat berikutnya. 2 murid keluarga Ye yang awalnya berada di puncak tingkat ke-6 alam aspek Dharma juga telah mengambil kesempatan untuk langsung memasuki tingkat ke-7 alam aspek Dharma. Ini adalah peningkatan yang sangat besar. Meskipun hanya 1 tingkat lebih tinggi, ini sebenarnya merupakan perbedaan besar antara tahap menengah dan akhir dari alam aspek Dharma. Bahkan mereka yang berada di tingkat ke-6 alam aspek Dharma hanya dapat berkultivasi di dalam sebuah kota, tetapi mereka yang berada di tingkat ke-7 dapat mulai menjaga suatu wilayah, seperti Ye Qianhe, yang menjadi penjaga wilayah. Perbedaan antara keduanya sangat besar, dan banyak orang terjebak di ambang batas ini.
Beberapa ahli di tingkat kelima alam aspek Dharma juga telah melangkah ke tingkat keenam alam aspek Dharma. Karena Ye Xiwen yang bertanggung jawab, mereka dapat bertindak tanpa batasan. Tidak banyak ahli kuat di pinggiran penjara penegakan hukum ini. Para ahli di alam surgawi hanyalah legenda. Tingkat ketujuh alam aspek Dharma sudah cukup untuk menekan suatu wilayah. Ye Xiwen hampir tidak menemui saingan di wilayah ini. Bahkan jika lawannya adalah ahli puncak di tingkat ketujuh alam aspek Dharma, dia dapat dengan mudah menekan mereka dan mereka bukanlah tandingan baginya. Di bawah kepemimpinan Ye Xiwen, mereka berani bertindak bebas dan tidak takut terluka. Dengan teknik generasi Phoenix surgawi milik Ye Xiwen, bahkan luka paling serius pun dapat disembuhkan, dan setiap tindakan membawa banyak pahala. Kemajuan yang diraih Ye Qianhe sangat besar, dia benar-benar telah mencapai puncak tingkat ketujuh alam aspek Dharma dan berpotensi untuk maju ke tingkat ke-8 kapan saja, membawa kekuatannya ke tingkat berikutnya. Namun, manfaat yang mereka peroleh tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh Ye Xiwen. Dalam sebulan terakhir, Ye Xiwen terus-menerus memburu dan melahap kristal spiritual, dan tingkat kultivasinya telah berhasil dan langsung meningkat ke puncak tingkat keempat alam aspek Dharma, dan dia dapat melangkah ke tingkat kelima alam aspek Dharma kapan saja. Bahkan para pemberontak yang awalnya aktif di dekat kota ini pun musnah. Mereka yang tidak terbunuh melarikan diri sepenuhnya, tidak berani mendekati tempat yang mereka anggap sebagai jalan buntu. Namun, tepat pada saat ini, ketika Ye Xiwen dipenuhi kesombongan dan bersiap untuk mengumpulkan kristal guna menembus ke tingkat kelima alam aspek Dharma, Ye Qianhe mendapati pria itu dengan ekspresi yang rumit. Ye Xiwen, apakah kau telah menyinggung Jin Yuge? Bab 1237 Pengejaran. Paviliun Giok Emas. Ye Xiwen sedikit mengerutkan kening. Itu paviliun giok emas lagi. Sebenarnya, dia hampir melupakannya. Bukan karena ingatannya buruk, tetapi sejak memasuki penjara penegakan hukum, orang-orang dari paviliun giok emas tampaknya tidak melakukan gerakan lain. Lambat laun, Ye Xiwen menjadi kurang waspada dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar lengah. Bertahun-tahun hidup telah menanamkan dalam dirinya kebiasaan untuk selalu bersikap waspada di setiap saat dan di setiap tempat. Namun, yang mengejutkannya, nama Jin Yuge muncul lagi di hadapannya. Bagaimana kau tahu? Tanya Ye Xiwen, alisnya sedikit mengerut. Karena aku baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari Jin Yuge telah mulai mencarimu di mana-mana. Kata Ye Qianhe, mereka bahkan datang ke kota kita untuk menyelidiki, dan sepertinya keberadaanmu di sini telah terungkap. Apa dendammu terhadap mereka? Ye Qianhe bertanya, tanpa memberikan pernyataan yang bombastis. Justru karena ia memahami sifat sejati paviliun giok emas. Meskipun ia adalah gubernur daerah dan kekuatannya hanya selangkah lagi mencapai tingkat ke-8 alam aspek Dharma, ia masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan paviliun giok emas. Meskipun Jin Yuge tidak sekuat 5 tirani di antara generasi muda organisasi kerjasama, ia sebenarnya adalah salah satu kekuatan terkemuka. Ada banyak sekali ahli di paviliun tersebut, dan bahkan ahli setingkat dirinya pun dapat dengan mudah ditangkap. Belum lagi dua pejabat tinggi, Pangeran Jin dan Pangeran Yu, yang terkenal di kalangan para ahli keluarga Ye. Selain mereka yang berada di alam surgawi, berapa banyak yang berani mengklaim dapat melampaui mereka. Karena masalah itu sudah terungkap, Ye Xiwen tidak menyembunyikan apapun tetapi menceritakan seluruh kejadiannya. Apa? Ternyata itu pil emas Taishuan 9 putaran. Mereka sungguh lancang. Mereka bahkan berani menginginkan pil emas Taishuan 9 putaran yang diberikan kepada mereka oleh Patriark. Wajah Ye Qianhe berkilat kaget, jelas tidak menyangka hal ini. Menurutnya, Patriark adalah makhluk tertinggi keluarga Ye, namun seseorang berani menginginkan apa yang telah diberikannya kepada mereka. Orang-orang ini benar-benar tidak taat hukum. Jika ini terus berlanjut, mereka bahkan akan mengabaikan aturan keluarga Ye. Seru Ye Qianhe dengan marah. Masalah ini sama sekali tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus dilaporkan kepada atasan. Orang-orang dari paviliun giok emas ini benar-benar tidak taat hukum, kita tidak bisa mentolerir mereka lagi. Melapor ke atasan tidak ada gunanya. Malahan, aku telah menyinggung perasaan beberapa orang di sana, dan mereka pasti senang melihatku menderita. Kata Ye Xiwen sambil tersenyum kecut. Setelah saya pikirkan dengan saksama, terkadang memang tidak ada cara lain. Fakta bahwa Jin Yuge berani melakukan hal seperti ini jelas menunjukkan bahwa mereka telah menerima persetujuan diam-diam dari beberapa petinggi,
karena itu adalah hadiah dari kepala keluarga. Maknanya berbeda, bahkan mungkin kepala keluarga telah memberikan persetujuannya. Inilah yang dimaksud dengan memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Dibandingkan dengan para pejabat tinggi itu, anak muda di alam aspek Dharma ini sama sekali tidak penting. Selain itu, mereka yang mendambakan pil emas agung 9 putaran ini jelas bukan hanya dari paviliun giok emas. Hanya saja, beberapa orang dari paviliun giok emas telah muncul. Hal ini membuatnya praktis tidak mendapat dukungan dari atasan. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa para petinggi yang mengincar Ye Xiwen dengan penuh iri hati tidak berani bertindak secara pribadi, yang mencegah Ye Xiwen hancur sepenuhnya. Ye Xiwen menarik napas dalam-dalam. Tunggu saja dan lihat, bajingan-bajingan tua itu akan membayar semua penderitaan yang dialaminya hari ini. Inilah mengapa Ye Xiwen rela membuang banyak kristal spiritual untuk berkultivasi dengan cara ini. Dia mampu membuang kristal spiritual, tetapi dia tidak mampu membuang waktu. Kau benar-benar, pada titik ini, Ye Qianhe merasa bingung. Meskipun ia setia kepada keluarga, ia tidak sepenuhnya tidak mengetahui beberapa hal di tingkat atas. Tentu saja, ia tahu apa arti situasi Ye Xiwen. Jangan khawatir, orang-orang itu tidak bisa menghancurkanku. Tidak peduli paviliun giok emas macam apapun, atau siapapun, jika mereka berani menggangguku, mari kita lihat apakah mereka punya nyali untuk melawan. Meskipun aku tidak punya koneksi di keluarga, jika ada yang berani menggangguku, aku tidak akan ragu untuk menghajar mereka habis-habisan. Kata Ye Xiwen sambil mencibir. Dia jelas bukan orang yang mudah dikalahkan. Hah, orang-orang itu semakin sombong. Mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Mereka bahkan berani ikut campur di tempat-tempat seperti Balai Penegakan Hukum. Ye Qianhe menghela napas, tiba-tiba menyadari betapa lemahnya dia. Jika dia memiliki cukup kekuatan, dia mungkin bisa menemukan cara untuk menghentikan situasi ini. Menurutnya, tempat-tempat seperti Balai Penegakan Hukum dan lembaga-lembaga sejenisnya seharusnya tidak mengizinkan kekuatan luar untuk menyusup. Jika tidak, apa gunanya menegakkan hukum? Apapun yang terjadi, kau harus segera pergi dan sama sekali tidak boleh ditemukan oleh mereka. Kata Ye Qianhe. Mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati. Paviliun giok emas tidak hanya memiliki pengaruh besar di antara anggota keluarga Ye kita, tetapi bahkan di antara para penjahat ini, banyak yang tunduk kepada mereka dan menuruti perintah mereka. Kali ini, informasi tentangmu terbongkar karena para penjahat terkutuk yang membocorkannya. Ye Xiwen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka paviliun giok emas begitu kuat. Bahkan di antara para penjahat ini, banyak yang menuruti perintah mereka. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Meskipun begitu, Ye Xiwen tidak berniat menyerahkan pil emas Taishuan 9 revolusi. Karena mereka ingin bertarung langsung, mari kita coba. Dia bukanlah Ye Xiwen jika dia tidak menghajar mereka habis-habisan. Namun tepat saat dia hendak pergi, dia mendengar suara tua yang menggelegar bergema dari langit. Kamu Xiwen, keluar. Targetnya adalah Ye Xiwen. Sialan, itu si bajingan tua itu. Dia, seorang tetua terhormat, benar-benar telah mengkhianati kita dan menjadi antek mereka. Mendengar suara itu, ekspresi Ye Qianhe berubah drastis. Dia buru-buru berkata, Ye Xiwen, kau harus segera pergi. Suara ini milik salah satu tetua keluarga Ye kita, bernama Ye Jianzong. Awalnya dia bertanggung jawab menjaga penjara penegakan hukum dan memantau tindakan para penjahat. Namun, dia mengkhianati kita dan sekarang bergabung dengan paviliun giok emas. Dia sekarang adalah kepala paviliun giok emas di penjara penegakan hukum, dan kekuatannya sudah berada di puncak alam aspek Dharma. Kau bukan tandingan dia, lari. Begitu Ye Qianhe selesai berbicara, aura mengerikan turun, menyelimuti seluruh kota. Ye Xiwen merasa seolah-olah dia sedang berhadapan dengan kepala klan Beishan. Selain para ahli di alam surgawi, di antara para ahli di alam aspek Dharma, Ye Xiwen hanya pernah merasakan aura seperti itu dari kepala klan Beishan. Saat itu, Ye Xiwen berhasil membunuhnya dengan satu serangan menggunakan pedang pembantai abadi berbulu, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Seolah dipimpin oleh seseorang, sosok menakutkan itu langsung menuju ke arah Ye Xiwen dan Ye Qianhe. Ekspresi Ye Qianhe sedikit berubah, tetapi dia tidak bergerak. Sebagai komandan garnisun kota ini, dia yakin Ye Jianzong tidak akan berani melakukan apapun padanya. Terkadang, ketika Anda tidak memiliki kekuasaan,
memiliki status tertentu adalah bentuk perlindungan yang baik. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen melangkah maju dan berubah menjadi cahaya keemasan, lalu melesat pergi. Saat ia hendak melarikan diri, sebuah tangan raksasa muncul dari langit dan meraih Ye Xiwen. Namun, tepat sebelum tangan itu menangkap Ye Xiwen, sosok Ye Xiwen berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menghilang, meninggalkan Ye Xiwen dengan tangan kosong. Kemudian sosoknya muncul kembali ratusan meter jauhnya. Semburan sayap petir yang seketika membuatnya menghilang dan muncul kembali seolah-olah dia telah berteleportasi. Di langit, seorang lelaki tua berjubah megah menunjukkan ekspresi bingung, seolah bertanya-tanya bagaimana ia bisa membunuh Ye Xiwen hanya dengan satu pukulan. Binatang kecil itu sangat cepat. Lelaki tua berjubah indah, Ye Jianzong, menunjukkan ekspresi serius, tetapi kemudian tatapan ganas muncul di wajahnya, yang sangat menyeramkan. Tidak heran dia berani menentang paviliun giok emas kita, dia benar-benar lelah hidup. Dia melangkah maju dan mengejar Ye Xiwen. Ye Xiwen, serahkan pil emas agung 9 revolusi, atau kau akan binasa hari ini. Ye Jianzong meraung, dan gelombang suara itu berubah menjadi pedang besar yang menebas ke arah Ye Xiwen. Hancurkan, teriak Ye Xiwen, dan pedang Qi itu hancur sebelum sempat mencapainya. Namun, memanfaatkan momen ini, Ye Jianzong telah berhasil menyusul dan hampir berada tepat di depan Ye Xiwen. Pada saat itu, suara angin dan guntur muncul dari tubuh Ye Xiwen, dan sosoknya seketika berubah menjadi bola energi angin dan guntur, langsung melarikan diri dari jangkauannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Jianzong terus berusaha meraih Ye Xiwen, tetapi setiap kali dia hendak menangkap Ye Xiwen dari belakang, Ye Xiwen selalu berhasil lolos, dan dia sama sekali tidak bisa menangkap Ye Xiwen. Dia langsung marah karena Ye Xiwen terlalu santai, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan serangannya. Dia berjalan santai di kehampaan dan menghilang dari pandangan semua orang dalam waktu singkat, menempuh jarak ribuan mil. Semakin santai Ye Xiwen berjalan-jalan, semakin marah dia. Terlebih lagi, dia merasa ngeri ketika mengetahui bahwa kecepatan Ye Xiwen semakin meningkat, dan dia bahkan secara bertahap lolos dari jangkauannya. Ia tidak menyadari bahwa ketika Ye Xiwen masih berada di alam transenden, ia pernah menggunakan tipu daya untuk melarikan diri dari kepala klan Beishan. Sekarang, kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya, dan tentu saja, ia tidak tertandingi dibandingkan dengan dirinya saat itu. Kecepatan Ye Xiwen meningkat pesat. Bahkan tanpa mengembangkan sayap angin dan petirnya, kecepatannya sudah melampaui jangkauan orang biasa. Dia bergerak secepat kilat, dan meskipun ada ahli alam aspek Dharma tingkat puncak di belakangnya, dia tetap tidak bisa mengejar. Perlahan-lahan, Ye Jianzong semakin menjauh hingga menghilang dari pandangan. Bab 1238 3 bulan kemudian. Setelah lolos dari kejaran Ye Jianzong, Ye Xiwen menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Dia telah meremehkan kekuatan Jin Yuge di dalam penjara penegakan hukum. Ye Jianzong adalah salah satu tetua yang bertanggung jawab atas seluruh penjara penegakan hukum keluarga Ye. Meskipun dia hanya bertanggung jawab atas pengawasan internal, dia memiliki kekuatan yang cukup besar dan dapat memobilisasi sumber daya keluarga Ye untuk melakukan hal-hal untuknya secara pribadi jika diperlukan. Fakta bahwa seorang tetua seperti itu benar-benar berpihak pada paviliun giok emas memberikan gambaran yang baik tentang betapa kuatnya paviliun giok emas di dalam penjara surgawi penegakan hukum. Kemanapun Ye Xiwen pergi, dia selalu tampak ditemukan dengan sangat cepat, dan tidak ada cara baginya untuk benar-benar lolos dari kejaran Jin Yuge. Hal ini membuat Ye Xiwen memandang kekuatan keluarga Ye di penjara surgawi penegakan hukum dengan rasa hormat yang baru. Awalnya, diperkirakan keluarga Ye bersikap acuh tak acuh terhadap penjara penegakan hukum, tetapi sekarang terungkap bahwa pengawasan keluarga Ye terhadap penjara penegakan hukum tidak pernah berhenti. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kekuatan tersembunyi mereka jauh melebihi imajinasi orang-orang tersebut. Dalam situasi ini, bahkan jika para penjahat itu berniat melakukan kerusuhan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos dari serangan keluarga Ye, dan itulah aspek yang paling menakutkan. Oleh karena itu, meskipun keluarga Ye tampaknya hanya memiliki sedikit orang di penjara surgawi penegakan hukum dan terisolasi, mereka selalu mempertahankan kendali yang kuat atas situasi tersebut, sama seperti betapapun hebatnya kemampuan Sun Wukong, dia tidak pernah bisa lolos dari genggaman Sang Buddha. Namun, yang membuat Ye Xiwen kecewa, kendali atas penjara penegakan hukum ini sekarang sepenuhnya digunakan untuk memburunya.
Banyak sumber daya dikerahkan, dan kemanapun Ye Xiwen pergi, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya, dan dia benar-benar tidak berdaya. Dia tidak berani berlama-lama dimanapun. Kali ini, paviliun giok emas tampaknya sudah gila, bertekad untuk memaksa Ye Xiwen menyerahkan pil emas Taishuan 9 revolusi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika dia tidak menyerahkannya, mereka mungkin akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Jika hanya Jin Yuge saja, mungkin tidak akan terlalu buruk, tetapi selain Jin Yuge, ada juga beberapa organisasi generasi muda lainnya yang diam-diam mengincar Ye Xiwen. Meskipun mereka tidak seterbuka Jin Yuge, mereka tetap membuat Ye Xiwen hampir tidak berdaya. Sekalipun orang lain tidak menyukai Jin Yuge, mereka tidak ingin menghalangi ketika semua orang di Jin Yuge sedang beraksi gila-gilaan, karena itu akan seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta kuda. Kabar tentang pengejaran Ye Xiwen oleh keluarga Ye secara bertahap menyebar di kalangan para penjahat. Baik itu paviliun giok emas maupun kekuatan lainnya, mereka semua memiliki pengaruh besar dan perwakilan mereka sendiri di antara para penjahat ini, dan mereka juga menggunakan sumber daya ini dalam pengejaran Ye Xiwen. Hal-hal ini sama sekali tidak bisa disembunyikan dari mereka. Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa faksi-faksi tertentu di dalam keluarga Ye menargetkan orang tertentu, meskipun mereka tidak mengetahui alasan pastinya. Namun, secara umum, hal itu tetap membuat khawatir tokoh-tokoh berpengaruh di antara para kriminal tersebut, yang mulai dengan putus asa mencari tahu tentang hal-hal ini. Tak lama kemudian, alasan mengapa Ye Xiwen diburu mulai menyebar di kalangan elit kekuatan kriminal tersebut, meskipun para ahli yang menakutkan di alam surgawi itu tidak tertarik dan tidak berniat untuk bertindak. Karena mereka sudah memasuki alam surgawi saat tiba, pil emas tertinggi 9 putaran menjadi kurang menarik bagi mereka. Terlebih lagi, yang terpenting, para ahli di alam surgawi ini hampir semuanya terdaftar di keluarga Ye. Gangguan sekecil apapun dapat memicu penindasan dari keluarga Ye, jadi mereka tidak berani bertindak sembarangan. Lagi pula, siapa yang tahu bagaimana sikap keluarga Ye? Saat ini, hanya sebagian dari keluarga Ye yang bertindak melawan Ye Xiwen. Tetapi jika mereka ikut campur, situasinya akan berbeda. Karena mereka yang mengejar Ye Xiwen sebelumnya semuanya adalah anggota keluarga Ye. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang mereka sendiri. Ini adalah masalah internal keluarga Ye, dan mereka tidak akan membiarkan orang lain ikut campur. Tapi siapakah para penjahat ini? Kapan keluarga Ye pernah benar-benar menganggap mereka serius? Jika bukan karena kebutuhan akan tempat seperti itu untuk melatih murid-murid keluarga Ye, mereka pasti sudah dibantai sejak lama. Terlibat dalam permainan ini seperti berurusan dengan monster di dalam penjara bawah tanah. Jika mereka berani bergerak, tokoh berpengaruh dari keluarga Ye mungkin akan turun tangan dan menekan mereka. Mereka sangat menyadari hal ini, tetapi hanya karena para tokoh besar di alam surgawi tidak bertindak bukan berarti kekuatan-kekuatan kecil lainnya tidak akan melakukannya. Orang-orang ini memiliki lebih sedikit kekhawatiran, yang mereka maksud dengan ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan sikap keluarga Ye, dan mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Ye membiarkan penjara surgawi penegakan hukum merajalela. Beberapa dari mereka bahkan tidak menganggap serius keluarga Ye. Jadi, mereka semua mulai menyerang Ye Xiwen. Meskipun mereka hanya pasukan kecil, akan menjadi kesalahan besar untuk meremehkan mereka. Di antara mereka terdapat banyak ahli di tingkat ke-7 dan ke-8 alam aspek Dharma. Hanya ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma yang dapat menjadi pemimpin pasukan mereka. Meskipun mereka tidak berniat merendahkan diri untuk melawan Ye Xiwen, yang di mata mereka masih junior. Namun, jumlah bawahan mereka yang sangat banyak saja sudah cukup untuk membuat hidup Ye Xiwen sengsara. Selama kurang lebih sebulan terakhir, Ye Xiwen hampir tidak punya waktu untuk beristirahat, terus-menerus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, meskipun kultivasinya telah mencapai ambang batas tingkat kelima alam aspek Dharma, dia tetap tidak bisa melewatinya. Inilah yang paling membuat Ye Xiwen frustrasi, karena dia tidak punya cukup waktu untuk mengubah akumulasi ini menjadi motivasi untuk menembus penghalang tersebut. Meskipun demikian, selama 3 bulan diburu, Ye Xiwen mengkonsolidasikan kultivasinya ke tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa di antara para ahli tingkat 7 alam aspek Dharma, dia tidak dapat menemukan lawan yang sepadan. Bahkan di antara para ahli tingkat 8 alam aspek Dharma,
selama mereka bukan ahli yang paling menonjol, Ye Xiwen hampir tidak dapat bertukar pukulan dengan mereka tanpa langsung dikalahkan. 3 bulan ini tidak sia-sia. Di hutan pegunungan, pemandangannya sangat tandus. Karena kurangnya energi spiritual, tanah di sini berubah dari lahan tandus menjadi gurun, dan banyak tempat menjadi berpasir. Sikat, sikat. Pada saat itu, 2 sosok perkasa melesat melintasi langit. Mereka adalah 2 penjahat kejam dengan bekas luka yang tak terhapuskan yang ditinggalkan keluarga Ye di tubuh mereka. Sialan, kemana Ye Xiwen pergi? Dia bilang dia ada di sini, kenapa aku tidak bisa melihatnya lagi? Salah satu penjahat, yang wajahnya tampak garang, berkata dengan agak sedih. Sialan, Ye Xiwen ini seperti belut licin, mustahil ditangkap. Aku dan kakakku sudah melacaknya selama sebulan penuh, dan sebagian besar waktu kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Jika bukan karena bantuan keluarga Ye, mustahil untuk menemukannya. Kata saudara laki-laki lainnya, agak frustrasi. Jika orang lain menemukannya duluan, maka tidak ada kesempatan bagi kita. Jika kita menemukan anak ini, kita harus mengulitinya hidup-hidup dan menyiksanya untuk mengetahui di mana pil emas Taishuan 9 putaran berada. Ya, benar, kita berakhir seperti ini karena keluarga Ye. Jika bukan karena mereka, aku dan saudaraku masih akan hidup tanpa beban di luar sana, bukannya menderita di sini. Kata penjahat ganas pertama, satu-satunya cara sekarang adalah menemukan anak ini, merebut pil emas Taishuan 9 putaran, dan kemudian kita bersaudara dapat bersembunyi sampai kita mencapai alam surgawi. Kemudian kita akan muncul dan menjadi tokoh-tokoh berpengaruh di penjara penegakan hukum ini. Kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan saat itu, dan kita masih bisa hidup tanpa beban di penjara penegakan hukum ini. Itu jauh lebih baik daripada bergantung pada orang lain seperti sekarang. Benar, ini semua kesalahan keluarga Ye. Kami hanya sedang mengumpulkan bunga sekarang. Ayo, kejar dia. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang yang menyerang, kita tidak akan punya kesempatan. Kedua sosok perkasa itu dengan cepat menghilang ke udara. Setelah beberapa saat, pasir di tanah, yang tadinya tampak normal, mulai perlahan terpisah, menampakkan sesosok yang terbaring, yang tak lain adalah Ye Xiwen. Dia menegakkan tubuh dan berdiri tiba-tiba, matanya tertuju pada 2 penjahat yang telah menghilang ke langit, tatapannya tajam seperti pisau. Kedua pria ini, yang dikenal sebagai si kembar jelek Guibian, adalah saudara kandung dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka telah mencapai puncak tingkat ke-8 alam aspek Dharma, dan bahkan Ye Xiwen pun tak mampu menandingi mereka, hanya mampu terus menghindar. Mereka sudah terkenal buruk di luar, tetapi reputasi mereka jauh lebih buruk karena mereka melakukan banyak kejahatan dan menyakiti anggota klan mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka akhirnya ditangkap oleh keluarga Ye. Setelah memasuki penjara penegakan hukum, kedua bersaudara ini tetap pada dasarnya jahat dan dengan cepat menjadi sasaran pengejaran keluarga Ye. Namun, karena kekuatan mereka yang luar biasa, mereka berhasil melarikan diri setiap kali. Setelah mengetahui tentang ramuan emas agung 9 revolusi, kedua bersaudara itu segera melakukan perjalanan dari jauh untuk memburu Ye Xiwen. Selama sebulan penuh, mereka tanpa henti mengejarnya, seperti belatung yang menempel pada tulang, mustahil untuk dilepaskan, yang membuat Ye Xiwen frustrasi. Kali ini, mereka mengejarnya selama 3 hari 3 malam. Jika Ye Xiwen tidak bersembunyi di pasir dan menyembunyikan keberadaannya dengan teknik pernapasannya, dia mungkin masih belum bisa melepaskan diri dari kedua bersaudara itu. Seringkali, seiring meningkatnya tingkat kultivasi mereka, banyak orang lebih mengandalkan indera ilahi mereka untuk menjelajah dan kurang mengandalkan mata mereka. Padahal, mereka tetap bisa melihat beberapa petunjuk. Namun, Ye Xiwen tidak peduli. Paling buruk, dia hanya perlu kembali menjadi buronan. Itu bukan masalah besar, dia akan terbiasa dengan itu. Dia melihat sekeliling. Selama waktu ini, karena dia harus terus-menerus menghindari kejaran Guibian Suangzhou, dia tidak tahu kemana dia melarikan diri di penjara surgawi penegakan hukum. Situasi ini telah menjadi sangat umum akhir-akhir ini, dan terkadang dia sendiri bahkan tidak tahu di mana dia berada. Namun, sebelum ia dapat melanjutkan penjelajahannya, tiba-tiba, serangkaian raungan yang sangat keras dari binatang-binatang aneh bergema dari kejauhan. Ye Xiwen tersentak bangun dan bergegas menuju sumber raungan tersebut. Bab 1239 Bentrokan yang menegangkan. Mengaum, mengaum, mengaum.
Raungan binatang buas aneh terdengar dari kejauhan. Sosok Ye Xiwen bagaikan seberkas cahaya, dan ia tiba di tempat itu dalam sekejap. Ia melihat sebuah lembah yang dikelilingi tebing setinggi lebih dari 1000 kaki di 3 sisinya. Lembah itu sangat luas, meliputi area seluas beberapa ratus mil. Sementara itu, di dalam lembah ini, banyak sekali binatang buas yang menakutkan meraung serempak. Raungan mengerikan itu melambung ke langit, seperti pedang tajam yang membelah angkasa. Sekilas, orang bisa melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, mungkin ribuan atau bahkan puluhan ribu, muncul dan menghilang di antara mereka. Bahkan yang terlemah pun berada di tingkat alam aspek Dharma, masing-masing menduduki wilayahnya sendiri. Ribuan dan ribuan makhluk buas tingkat alam aspek Dharma berkumpul dan berkerumun bersama. Betapa menakutkannya mereka yang belum menyaksikannya secara langsung tidak mungkin dapat memahami kengerian yang mereka miliki. Terutama ketika binatang-binatang aneh itu mulai menyerang, pemandangan mengerikan ribuan kuda yang berlari kencang hampir dapat dibandingkan dengan bencana alam besar. Kemanapun pandangan Ye Xiwen tertuju, makhluk-makhluk aneh itu terbagi menjadi dua formasi persegi, masing-masing dipimpin oleh seekor binatang buas yang sangat kuat, mata mereka menatap tajam ke arah yang lain. Salah satunya adalah makhluk yang sangat menakutkan, menyerupai gajah. Seluruh tubuhnya tertutup tulang, dan tingginya lebih dari 10 meter, dari kejauhan tampak seperti gunung kecil. Yang lainnya adalah makhluk aneh yang menyerupai kera, berjalan tegak di atas dua kakinya, dengan tulang-tulangnya menonjol keluar, seolah-olah sedang mengenakan baju zirah. Selama waktu ini, Ye Xiwen tidak lagi sebodoh sebelumnya di penjara surgawi penegakan hukum. Semua orang menyebut binatang-binatang aneh yang merupakan keistimewaan penjara surgawi penegakan hukum sebagai binatang tulang, karena seluruh tubuh mereka tertutup seolah-olah mengenakan lapisan baju besi. Orang biasa tidak dapat menembus baju besi tulang ini dan melukai bagian dalam tubuh mereka. Kedua makhluk buas bertulang yang menakutkan ini sama-sama berada di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, hampir mencapai puncak alam aspek Dharma. Bahkan dibandingkan dengan orang-orang seperti Ye Jianzong dan kepala klan Beishan, mereka tidak kalah hebat. Secara khusus, makhluk-makhluk tulang ini bertarung sepenuhnya dengan tangan kosong. Karena kurangnya energi spiritual di penjara penegakan hukum, mereka tidak dapat melepaskan serangan seni bela diri yang memukau semudah para seniman bela diri manusia. Namun, serupa dengan itu, karena mereka hanya dapat menggunakan serangan fisik mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sebuah pukulan biasa dapat menghasilkan efek seperti seorang ahli bela diri yang menggunakan seluruh energi sejatinya. Darah dan energinya sangat kuat. Energi mereka yang kuat dan meluap-luap dapat terlihat hampir di mana-mana. Energi dan darah yang kuat ini adalah musuh dari beberapa teknik jahat dan keji. Oleh karena itu, beberapa praktisi bela diri yang menggunakan teknik jahat dan keji mengalami akhir yang tragis setelah memasuki penjara penegakan hukum. Monster-monster tulang ini sangat sulit untuk dihadapi. Binatang buas bertulang di tingkat alam aspek Dharma ini sudah membuat Ye Xiwen merasa sedikit khawatir. Selain kedua binatang buas ganas ini, terdapat sejumlah besar binatang buas ganas lainnya di tingkat alam aspek Dharma, dan bahkan binatang buas bertulang di tingkat ke-8 alam aspek Dharma pun tidak jarang ditemukan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati antara dua binatang buas yang ganas. Tidak ada yang tahu mengapa mereka berkumpul di sini, dan tampaknya mereka bersedia bertarung sampai mati. Namun, yang mengejutkan Ye Xiwen, Guibian Suangchou, yang sudah pergi, justru muncul di sini. Kedua bersaudara itu bersembunyi tidak jauh dari situ, mata mereka berbinar-binar saat menyaksikan pemandangan di depan mereka, tatapan serakah terpancar di wajah mereka. Ye Xiwen tetap tenang dan menggunakan teknik penyembunyian napas untuk menekan auranya, bersembunyi di kehampaan. Meskipun dia tidak bisa bersembunyi di alam subdimensi, itu sudah cukup baginya untuk sekadar bersembunyi. Dengan keahlian Ye Xiwen dan pemahamannya saat ini tentang teknik pernapasan, penyembunyian, selama dia bersembunyi, kecuali dia ditemukan terlebih dahulu, pada dasarnya mustahil bagi siapapun untuk menemukan tempat persembunyiannya. Dia baru saja lolos dari kejaran si kembar jelek Guibian. Saudaraku, kau bilang ini buah suci darah terpencil. Saudara kedua dari dua bersaudara jelek dari Guibian itu menatap tajam ke arah dua pihak yang saling berlawan di lembah itu, dengan tatapan serakah di wajahnya. Benar, ini buah suci darah terpencil. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini.
Ini benar-benar berkah dari surga. Pemimpin dari dua binatang buas jelek Guibian menatap lembah itu dengan saksama. Konon buah suci darah terpencil adalah buah suci yang hanya dapat dihasilkan dengan menyirami darah binatang buas bertulang yang tak terhitung jumlahnya. Hanya satu buah yang dapat muncul setiap 100 tahun. Setelah dikonsumsi, kultivasi seseorang akan meningkat pesat. Begitu mendengar kata-kata, buah suci darah terpencil, Ye Xiwen langsung ketakutan. Itu memang buah suci darah terpencil. Sama seperti si kembar jelek dari Guibian, Ye Xiwen juga tergoda. Buah suci darah terpencil terkenal bahkan di seluruh penjara surgawi penegakan hukum, karena harta karun langka seperti itu jarang terlihat di sana. Bahkan energi spiritual di jalan utama benua kuno terpencil pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimana mungkin harta karun langka seperti itu dapat dihasilkan di lingkungan seperti itu? Karena berbagai kekayaan alam dapat menyerap jumlah energi yang berbeda, efeknya pun akan berbeda. Namun, ada prasyaratnya, mereka harus memiliki energi. Tanpa energi, mereka tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, harta karun alam yang langka dan berharga yang dihasilkan di penjara surgawi penegakan hukum sangatlah langka, dan buah suci darah terpencil adalah salah satu yang terbaik di antaranya. Reputasinya begitu hebat sehingga sulit dibayangkan, karena metode pembuatan buah suci darah terpencil sangatlah berdarah. Buah suci darah terpencil ini diberi nutrisi oleh darah dan mayat dari banyak sekali makhluk aneh. Setiap kali buah suci darah terpencil lahir, ia akan menyebabkan sejumlah besar makhluk aneh bertarung memperebutkannya. Setiap kali, akan ada banyak korban jiwa. Dan makhluk-makhluk aneh yang mati dan terluka ini akan menjadi nutrisi bagi buah suci darah terpencil berikutnya. Setiap kali, semuanya belum berakhir sampai 2 atau 3 ribu orang mati. Dan bahkan jika angka itu tidak tercapai, kedua pemimpin binatang buas itu mungkin masih akan memaksa binatang buas tulang bawahan mereka menuju kematian untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pembungaan dan pembuahan buah suci darah terpencil berikutnya. Dunia ini kejam. Meskipun para pemimpin binatang buas dari tulang itu tidak terlalu pintar, sebenarnya mereka cukup cerdas. Mereka telah hidup selama ribuan tahun dan sangat berpengalaman. Jika Anda memperlakukan mereka seperti binatang buas, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda akan mati suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen merasa tercerahkan. Meskipun pil emas Taishuan 9 revolusi itu bagus, akan sia-sia jika dia tidak mengonsumsinya sebelum mencapai alam surgawi. Seandainya bukan karena situasi kritis dan tidak ada pilihan lain, Ye Xiwen tidak akan mau menyia-nyiakan pil emas Taishuan 9 revolusi. Jika kau menyia-nyiakan kristal spiritual, kau selalu bisa mendapatkannya lagi. Tetapi jika kau menyia-nyiakan pil emas Taishuan 9 revolusi ini, maka semuanya akan hilang selamanya. Hanya tersisa satu. Bisakah kau benar-benar mengharapkan keluarga memberimu satu lagi? Jika memang semudah itu, tidak akan banyak orang yang mempertaruhkan kemarahan sang patriark untuk mencegat dan membunuhnya. Saat ini tidak tepat untuk mengonsumsi pil emas Taishuan 9 putaran. Tetapi buah suci darah terpencil masih sangat cocok. Jika Ye Xiwen memiliki buah suci darah terpencil, bisa dikatakan memasuki tingkat kelima alam aspek Dharma akan menjadi hal yang mudah. Namun, semua ini membutuhkan perencanaan yang cermat. Belum lagi dua binatang buas yang menakutkan itu, bahkan dua makhluk jelek dari Guibian pun bisa menjadi ancaman besar bagi Ye Xiwen, dan bahkan mungkin menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Kilatan cahaya muncul di matanya saat berbagai rencana berbelit-belit di benaknya. Dengan bantuan ruang misterius itu, dia dapat langsung menyimpulkan hasil dari setiap rencana, dan dia menyingkirkan potensi kegagalan satu persatu. Saat rencana itu menjadi lebih jelas, matanya berbinar, dan dia tampak semakin percaya diri, menatap semakin tegas ke tengah lembah. Saat Ye Xiwen sedang merencanakan sesuatu, banyak binatang buas bertulang di lembah itu mulai merasa semakin gelisah. Seiring waktu kelahiran buah suci darah terpencil semakin dekat, udara seolah dipenuhi aroma darah, yang merupakan aroma buah suci darah terpencil. Begitu mencium aroma tersebut, kedua pemimpin monster tulang itu langsung bangkit dari posisi jongkok mereka, sepenuhnya meninggalkan sikap malas mereka sebelumnya. Raungan, gajah tulang raksasa itu meraung keras, dan belalainya yang besar diayunkan ke udara, menghantam tanah dan menciptakan retakan besar. Banyak dari makhluk tulang di pihak kera tulang itu langsung mati kaget di tempat, berdarah dari ketujuh lubang tubuh mereka. Awalnya, belalai gajah adalah bagian yang paling rentan, tetapi karena dilapisi tulang, belalai menjadi sangat kuat.
Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual, serangan ini tidak kalah dahsyatnya dengan serangan penuh kekuatan dari seorang master dengan level yang sama. Raungan. Pada saat itu, kera tulang itu tampak terprovokasi, mengeluarkan raungan yang sangat keras, dan binatang-binatang tulang di bawah komandonya mulai bergerak gelisah. Segera setelah itu, seolah-olah memberikan perintah, para bawahan kera tulang itu mulai saling mencakar dan menyerbu ke arah yang berlawanan. Pada saat itu, kerangka di sisi lain juga mulai memberikan perintah. Dua gelombang besar binatang buas yang ganas bertabrakan seperti dua gelombang raksasa, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Bahkan dari kejauhan, Ye Xiwen merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Karena mereka kekurangan energi spiritual, mereka hanya bisa bertarung jarak dekat. Jadi ketika dua kelompok besar makhluk tulang ini menyerang, itu seperti pasukan kerangka yang menyerbu. Makhluk tulang yang menyerang paling cepat langsung hancur seperti gelombang dan terlempar ke langit. Tidak ada trik mewah, hanya bentrokan kekuatan kuno yang brutal. Bahkan para ahli top seperti si kembar jelek dari Guibian pun terkejut ketika melihat ini. Di bawah dampak yang begitu mengerikan, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Hanya Ye Xiwen yang merasa darahnya mendidih ketika melihat ini, dan dia berharap bisa turun dan ikut bertarung juga. Tidak jelas apakah itu pengaruh garis keturunan binatang bintang di tubuhnya atau kecenderungannya sendiri terhadap pertempuran yang penuh gairah seperti itu. Dalam momen singkat tabrakan itu, ratusan makhluk tulang tewas seketika, dan banyak lainnya terluka. Pada saat ini, kedua pemimpin monster tulang itu akhirnya berkonfrontasi. Bab 1240 mengambil tindakan untuk merebut. Seperti monster tulang lainnya, ia bertarung dengan mengandalkan perisai tulangnya yang kuat untuk menahan serangan. Namun kemudian kera tulang itu melepaskan pukulan monyet dahsyat yang menghantam dari langit. Jika mengenai sasaran, bahkan sebuah gunung pun akan langsung hancur. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Xiwen berubah hampir seketika, karena dia merasakan kekuatan bela diri yang tak tertandingi dari serangan kera tulang itu, meskipun tidak memiliki tontonan yang memukau seperti serangan seniman bela diri manusia. Namun, ia juga memiliki nuansa kembali ke kesederhanaan. Karena tidak dapat meningkatkan kemampuannya dengan energi spiritual, ia hanya dapat mempelajari teknik. Kemampuan bela diri kera tulang ini mungkin bahkan lebih baik daripada banyak seniman bela diri manusia. Ditambah dengan fisik yang kuat dan darah serta ki yang deras, pukulan ini pasti akan sangat dahsyat. Ye Xiwen berpikir dalam hati bahwa jika tubuh penguasanya menerima pukulan itu secara langsung, dia mungkin akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya. Raungan, gajah kerangka itu meraung, dan belalainya yang besar mencambuk seperti cambuk raksasa, seketika melesat menembus langit dan dengan ganas menghadapi serangan itu. Dengan bunyi gedebuk keras, baju zirah tulang yang menutupi keduanya sangat keras dan tidak mudah dihancurkan. Dalam pertarungan ini, kera tulang itu terlempar jauh. Meskipun ia juga sangat kuat, ia masih agak kalah dibandingkan gajah kerangka ini. Namun, ia jauh lebih lincah, dan setiap pukulan dan tendangan yang dilakukannya membawa kekuatan seni bela diri, membuatnya luar biasa. Oleh karena itu, meskipun ia tampak terpental, di mata seorang ahli seperti Ye Xiwen, serangan sebelumnya benar-benar seimbang. Ia langsung menggunakan kekuatan kehampaan untuk menangkis kekuatan itu, mencegahnya melukai dirinya. Gajah kerangka itu, yang tak mau menyerah, mulai berlari dengan kakinya yang menakutkan. Beberapa binatang kerangka yang menghalangi jalannya tak sempat menghindar dan terlempar, memuntahkan darah. Beberapa yang lebih lemah tewas di tempat. Ini juga menunjukkan bahwa kera tulang bukanlah makhluk biasa. Sungguh luar biasa bahwa ia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan dalam perjuangannya melawan gajah tulang yang luar biasa kuat. Jika itu Ye Xiwen, dia mungkin bisa melawan gajah kerangka ini. Lagi pula, sekuat apapun gajah kerangka ini, ia tidak memiliki garis keturunan kuno dan tidak dapat benar-benar dibandingkan dengan tubuh penguasa. Hanya saja tubuh fisiknya kuat, tetapi tidak memiliki sesuatu yang sangat ajaib. Itu sangat berbeda dengan seseorang seperti Ye Xiwen yang bisa menyaingi fisik legendaris tersebut. Begitu kera tulang itu terlempar, ia menerkam lagi, tidak memberi waktu untuk melarikan diri, dan melepaskan rentetan pukulan lainnya. Meskipun terlihat seperti pukulan acak, namun, di dalamnya terkandung prinsip bahwa bahkan seorang ahli pun dapat dikalahkan oleh rentetan pukulan. Di bawah rentetan pukulan seperti itu,
bahkan seseorang yang mahir dalam berbagai seni bela diri pun tidak dapat menahan gempuran yang kacau tersebut. Gaya bertarung ini sangat cocok untuk orang-orang dengan kekuatan luar biasa dan darah serta energi yang deras. Bahkan Ye Xiwen terkadang melakukan ini. Tidak peduli gerakan bela diri apapun yang Anda gunakan, dia hanya memanfaatkan fakta bahwa Anda tidak sekuat atau secepat dirinya dan menghajar Anda sampai mati dengan rentetan pukulan. Ya, itu mungkin. Gajah yang tinggal kerangka itu mengayunkan belalainya yang panjang, melepaskan kekuatan cambuk tanpa bayangan yang begitu dahsyat sehingga gerakannya tak terlihat oleh mata telanjang. Dia mencambuk kera bertulang itu dengan satu cambukan, gerakannya sangat cepat. Meskipun tubuhnya tidak terlalu lincah, hidungnya sangat gesit. Bang! Kera bertulang itu dengan lincah menghindar, dan sebuah retakan mengerikan sepanjang lebih dari 100 meter, yang tampaknya tak berdasar, muncul dari bumi. Ye Xiwen mengamati pertempuran antara dua monster tulang dari kejauhan. Pertempuran mereka hanyalah bentrokan fisik yang mengerikan, yang sebenarnya justru disukai Ye Xiwen. Namun, dia tidak berani menyerbu sekarang, karena jika dia menjadi sasaran pasukan dua monster tulang itu, dia akan celaka. Pembantaian terus berlanjut, tetapi Ye Xiwen tahu bahwa ini belum berakhir, karena nutrisi yang dibutuhkan untuk buah suci darah terpencil berikutnya belum terkumpul. Ini seperti semacam ritual, sangat kejam dan berdarah, tetapi perlu. Bertahan hidup di penjara surgawi penegakan hukum sungguh sangat kejam. Di tengah pertempuran sengit antara dua binatang buas yang ganas ini, tak ada binatang tulang yang berani mendekat, karena jika mendekat, mereka bisa terbunuh hanya dengan satu pukulan. Dibandingkan dengan dua binatang tulang di tingkat ke-9 alam aspek Dharma ini, binatang tulang lainnya terlalu rapuh, bahkan terasa seolah-olah mereka tidak berada di level yang sama sekali. Ekspresi Ye Xiwen tampak serius. Sepertinya kedua binatang buas tulang ini sudah mendekati alam surgawi setengah langkah. Jika mereka melahap buah suci darah terpencil kali ini, maka menembus ke alam surgawi setengah langkah akan menjadi hal yang tak terhindarkan. Ye Xiwen menyipitkan matanya, memikirkan bagaimana cara merebut makanan dari rahang kedua binatang buas bertulang itu. Kakak, kedua binatang buas tulang ini terlalu kuat. Tidak akan mudah bagi kita untuk merebut mereka. Pada saat ini, tidak jauh di depan Ye Xiwen, saudara kedua dari dua bersaudara jelek dari Guibian angkat bicara. Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa kedua bersaudara itu hanya berada di puncak tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Dibandingkan dengan kedua binatang buas tulang ini yang berada di puncak tingkat ke-9 alam aspek Dharma, jelas ada kesenjangan yang sangat besar. Jika kita berdua bergabung, kita bisa menahan kedua monster tulang ini untuk sementara waktu. Kemudian kita akan merebut buah suci darah terpencil dan pergi. Setelah kita berhasil melepaskan diri dari kejaran mereka, kita bisa mencari tempat untuk berkultivasi secara terpencil dan menembus ke tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Itu pasti berhasil. Ye Xiwen tidak akan bisa lolos dari kita saat itu, dan pil emas Taishuan 9 putaran juga akan menjadi milik kita. Hahaha, bukankah ini berkah surga bagi kita? Monster tulang ini sangat licik. Bahkan selama pertempuran skala besar seperti ini, manusia jarang menyaksikan mereka, apalagi kultivasi buah suci darah terpencil ini. Meskipun prosesnya agak berdarah, itu tetap sangat efektif. Pemimpin kembar jelek Guibian berkata dengan sedikit kegembiraan, seolah-olah dia sudah bisa membayangkan dirinya suatu hari nanti melangkah ke alam surgawi dan memerintah angin dan hujan di penjara surgawi penegakan hukum. Mimpi saja, Ye Xiwen menyipitkan matanya. Dia telah mendengar semua kata-kata itu. Sungguh menggelikan bahwa kedua saudara ini benar-benar ingin bersekongkol melawannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Xiwen berada tepat di belakang mereka. Ini sama saja dengan meminta kulit harimau. Kedua penjahat dari Guibian ini telah mengejarnya selama sebulan penuh. Kedua pihak sudah terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Selama ada kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkan kedua pembuat onar ini hidup-hidup. Saat Ye Xiwen perlahan menghitung, hiruk-pikuk penaklukan para ahli perlahan mereda. Dalam waktu sesingkat itu, beberapa ribu binatang tulang telah mati secara tragis di tempat, mayat mereka hampir menumpuk seperti gunung. Sepertiga dari binatang tulang telah mati di tempat. Binatang tulang ini sudah sangat besar, dengan esensi dan darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh mereka. Dengan begitu banyak kematian, darah mengalir deras, hampir seperti sungai yang mengalir terbalik. Namun, anehnya, darah itu diserap oleh tanah dalam waktu yang sangat singkat, seolah-olah telah sepenuhnya.
meresap ke dalam tanah. Pada saat itu, kedua belah pihak akhirnya menghentikan pertempuran sengit mereka, berdiri di atas mayat-mayat, saling menatap dengan saksama, seolah menunggu sesuatu. Ye Xiwen menunggu sekitar 15 menit, lalu tanah mulai berdengung dan bergerak. Sebuah bola hijau tumbuh dari tanah. Saat itu muncul, para binatang tulang yang tadinya relatif tenang tiba-tiba menjadi gelisah dan berdiri tiba-tiba. Terutama, kedua pemimpin binatang tulang di tingkat ke-9 alam aspek Dharma menatap dengan mata terbelalak. Meskipun mereka dalam wujud binatang buas, mereka bukanlah makhluk yang tidak cerdas dan mereka tahu betul apa artinya ini. Pada saat itu, bola hijau tersebut terbungkus oleh banyak daun. Saat daun-daun hijau itu terbuka satu persatu, sebuah buah berwarna merah terang seukuran kepalan tangan terungkap di tengahnya. Warna merah menyala itu memiliki daya pikat yang memikat, daya pikat yang telah disirami darah. Tidak seperti warna merah terang biasa, pasti dibutuhkan banyak sekali kerangka binatang buas yang mati secara tragis untuk menciptakan warna yang mempesona ini. Mengaum, 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 serangkaian raungan kacau meletus, dan para makhluk tulang itu tampak mengamuk. Mata mereka membelalak melihat pemandangan itu, dan mereka langsung mulai menyerbu buah suci darah terpencil. Secara khusus, gajah kerangka dan kera kerangka memimpin, terbang dengan panik menuju buah suci darah terpencil. Meskipun mereka tidak bisa terbang, kecepatan mereka luar biasa cepat, secepat kilat, tidak kurang dari terbang, dan mereka melompat dalam satu langkah. Pada saat itu, Ye Xiwen mendengar Gui Bian Suang Chou berteriak di depannya. Ayo bertindak, bergabunglah dan rebut buah suci darah terpencil. Tepat ketika para monster tulang hendak mencapai buah suci darah terpencil, terutama kera tulang yang lebih cepat dan langsung merebutnya, serangan mengerikan turun dari langit. Semburan energi besar turun dari langit dan hampir menghancurkan kera tulang itu hingga tewas. Kera tulang itu tidak menduga serangan mendadak tersebut, tetapi karena lebih kuat, ia bereaksi seketika. Dengan hentakan kakinya, tubuhnya lenyap menjadi ketiadaan, lalu melompat dari kejauhan untuk menghindari serangan itu. Boom! Serangan itu menghantam buah suci darah terpencil, menimbulkan kepulan debu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah debu mereda, buah suci darah terpencil tampak sama sekali tidak berubah, seolah-olah tidak pernah diserang sama sekali. Dia masih secantik dan semenarik seperti biasanya, tetapi meskipun begitu, serangan mendadak itu membangkitkan amarah kera tulang tersebut. Setelah hidup selama ribuan tahun, dia adalah kera tua yang telah melihat segala macam hal. Hampir seketika, dia menyadari bahwa manusialah yang telah melakukan serangan itu. Hanya manusia yang dapat menggunakan serangan energi spiritual yang menakjubkan seperti itu di dunia ini. Dia meraung tanpa henti, tatapannya menyapu sekeliling seolah mencari orang yang akan benar-benar mengambil langkah. Serang! Dengan raungan, dua sosok muncul langsung di tengah gerombolan monster tulang.